Assalamualaikum teman-teman. Nah teman-teman, jadi pada video kali ini aku pengen cerita-cerita aja sih, karena aku lagi gabut banget. Kalau di rumah lagi sendirian ya. Ini jam 8 malam, masih sore sih ya. Cuma kayak gabut banget, di rumah sepi, nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Jadi eh, kalian pernah kan ada atau berada dalam titik rendah, terus kalian mengingat ke belakang, ini mau nangis. Maaf banget ya teman-teman, kalau misalkan pada video kali ini aku kayak nangis nggak bisa nahan air mata kayak gitu, karena bukan apa-apa ya, karena ya emang ini menurut aku ini nggak bisa semua orang alamin kayak gitu. nggak nggak bakal terjadi di semua orang gitu. Teman-teman, jadi di sini langsung aja, di sini aku mau reaction rumah masa kecil aku yang kemarin, pada akhir tahun kemarin, antara kalau nggak salah sih ya bulan Oktober. Aku juga pernah upload videonya pada video sebelumnya. Nah, rumah masa kecil aku tuh kebakaran teman-teman. Dan rumah ini yang sekarang sama rumah masa kecil aku gak jauh dari rumah aku yang sekarang ini, karena hanya beberapa lewat rumah aja, karena emang deket banget. Jadi posisi rumahku yang kebakaran itu sebenarnya bukan rumah aku ya, rumah nenek, itu rumah kakekku yang udah almarhum gitu, kebakaran. Kalau misalkan kalian belum tahu videonya atau belum tahu dan kondisinya seperti apa, kalian bisa langsung lihat aja video-video aku yang sebelumnya. Aku juga pernah upload rumahku yang kebakaran dan kondisinya seperti apa sekarang kayak gitu. Aku di sini mau reaction rumahku yang kebakaran dan mengingat lagi ke belakang, karena aku lagi sendiri sekarang. Karena emang nggak, sebenarnya aku happy, bukan happy ya, kayak aku lebih nyaman sendiri gitu ketimbang banyak orang. Aku lebih nyaman sendiri, tapi aku nggak bisa kalau sendiri. Gimana sih ya, kalian juga pasti pernah ngalamin, kalian lebih nyaman sendiri tapi kalian nggak bisa. Sebenarnya sendiri tuh nggak bisa, karena itu bakal mengingatkan kalian ke masa-masa yang udah kalian lewatin, sekecil dan seberat apapun masa lalu itu gitu. Langsung aja, ini dia videonya, kalian bisa langsung lihat di sini. Nah teman-teman, kalau nggak salah ya itu bulan Oktober, nggak tahu bulan Oktober apa November gitu. Setahu aku sih, seingat aku November ya. Jadi aku juga nggak tahu sebenarnya penyebab asal mulanya api itu berasal dari mana. Karena kalau dari kompor, eh, gas yang ada di dapur itu aman. Bahkan si api itu menyerangnya bukan ke dapur, tapi ke halaman tengah tengah rumah gitu, ke tengah ruangan, kayak ke ruang tamu dan ke dua kamar sama ruang TV kayak gitu teman-teman. Aku nggak bisa nahan air mata kalau mengingat rumah itu, soalnya kalian pasti ngerasain kan, kayak
kalian sayang ke satu barang, tapi barang itu hilang, kalian gimana rasanya kehilangan? Apalagi sebenarnya emang alhamdulillahnya banget karena rumah itu nggak berarti ya, rumah itu nggak berarti, yang berarti adalah nyawa. Alhamdulillah di rumah yang kebakaran itu memang pada saat itu nggak ada nenekku, nggak ada kakakku, karena biasanya nenekku selalu tidur di situ. Dan alhamdulillahnya pada malam itu, dan kejadiannya itu jam 11 malam ya teman-teman, jam 11 malam. Jadi bener-bener rumah sepi banget pada masa saat itu, rumah sepi, nenekku lagi di rumahku yang sekarang ini, dan kakakku lagi pergi keluar gitu. Ada keponakan aku, dia masuk ke rumah yang kebakaran itu, kayak ada mencium bau-bau asap gitu, ada percikan api, dan setelah dia keluar, api itu membesar menghabiskan semua ruangan, semua pakaian, semua benda yang ada di rumah itu. Ya walaupun memang nggak ada korban, alhamdulillahnya, tapi rumah itu yang bikin rumah itu adalah cita-citaku pada waktu kecil sampai aku dewasa sekarang ini. Ketika aku dewasa dan menemukan laki-laki yang menurutku yang terbaik buat aku, dan kita mencapai ke sebuah pernikahan, dan aku pengen banget rasanya nikah di rumah itu begitu. Coba bayangkan, coba kalian bayangkan ya, cita-cita kalian atau impian kalian dari kecil pengen nikah di rumah kalian, yang kalian idam-idamkan, yang kalian sayangkan gitu, yang menurut kalian itu nyaman. Tapi ketika rumah itu udah hancur dan impian kalian juga hancur, mungkin ini nggak akan terjadi ke semua orang, dan semua orang juga nggak akan pernah ngalamin hal yang sama dengan aku. Tapi bener-bener ini ngerasa, ini kehidupan apa buat aku. Selain impian aku dari kecil pengen nikah di situ juga tempat dibesarkannya aku. Dibesarnya aku bersama nenekku, kakekku, kakakku, dan ponakan aku. Dulu rumah itu hangat banget. Rumah itu hangat. Tapi ketika aku dewasa, ketika aku SMA, aku tinggal bersama mamaku, dan gak jauh dari rumahku yang kebakaran itu. Ketika kakekku gak ada, semuanya terasa beda. Kakek aku meninggal tahun 2019 atau 18, aku lupa. Dan kakek aku meninggal, kakek satu-satunya aku meninggal, yang ngurusin aku dari kecil gitu, yang besarkan aku dari kecil, yang sekolahkan aku dari kecil, biayain aku dari kecil.
meninggal. Dan ketika meninggal, suasana rumah udah beda banget. Dari suasana keluarga juga udah beda. Kalian pasti ngerasain kan, ketika kepala keluarga udah nggak ada, kalian pasti ngerasain kayak ada hal yang beda, ada hal yang kurang, ada hal yang sangat-sangat hilang di rumah itu. Kenyamanan seketika udah nggak nyaman lagi. Ketika semuanya berebut dengan harta warisan, dan ketika semuanya keluarga udah nggak hangat, saudara-saudara udah nggak hangat, dan rumah itu pun nggak sehangat dulu gitu. ...2019 aku ditinggal kakekku. 2020 aku menyaksikan rumah impianku dari kecil, rumah ternyamanku dari kecil, hangus kebakar. Dan sekarang rumahnya udah terbengkalai, nggak diberesin, nggak dibenerin, dan tidak terlihat oleh pihak manapun untuk membantu keluargaku gitu. Aku nggak pernah mengharapkan bantuan apapun dari siapapun, karena emang semuanya udah terjadi. Mungkin Allah udah menyiapkan sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang indah di masa depan nanti. Wah banget teman-teman, pada video kali ini aku nangis bawang banget, karena emang aku kalau lagi sendiri aku kadang suka mikir ke belakang gitu. Aku paling gak bisa sendiri, tapi aku nyaman sendiri gitu. Kalian pasti pernah ngalamin berada di dalam titik terendah gitu. Jadi pelajaran aja buat semuanya, bahwa apa yang kita inginkan tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Udah dulu ya teman-teman, aku nggak bisa nahan nangis karena aku malu juga kalau misalkan aku harus nangis-nangis depan kamera kayak gini, dilihat banyak orang. Kalian hanya perlu mensupport aku, subscribe channel aku aja, komen, sabar, atau apa gitu. Kalian harus menyemangatkan aku. Kalian harus mendoakan aku dan keluargaku semoga sehat selalu dan selalu diberi kesabaran, dan semoga tergantikan dengan yang lebih indah lagi, yang lebih besar lagi. Dah itu aja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.